Baik, selamat malam teman-teman sekalian yang ada di Indonesia dan selamat siang buat teman-teman yang saat ini sedang di UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua ya sudah menyempatkan hadir untuk sesi belajar bersama kita hari ini untuk persiapan seleksi bakat skolastik khususnya untuk kemampuan numerik atau penalaran kuantitatif. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah kedatangan pemateri atau tutor, yaitu Mas Sugeng Sungkono. Jadi buat teman-teman mungkin sharing sedikit. Jadi waktu tahun lalu saya mengikuti seleksi bakat skolastik ya untuk seleksi LPDP tahap 1 tahun 2023. Itu kebetulan saya beberapa kali ikut sesi belajar bersama ya dari beberapa komunitas, organisasi, dan lain-lain terkait dengan bimbingan atau mentoring gitu ya untuk persiapan dan juga proses seleksi beasiswa LPDP. Dan saya sering nih dulu dimentorin atau menyaksikan materi yang disampaikan sama Mas Sugeng gitu ya. Setidaknya 2 sampai 3 kali gitu saya ketemu sama Mas Sugeng nih di beberapa sesi belajar bersama gitu. Dan satu hal yang saya soroti adalah Mas Sugeng ini enak banget gitu ngajarnya gitu. Terus udah biasa ngasih tips and trick gitu buat teman-teman gimana caranya buat menghadapi tipe-tipe ataupun model-model soal yang nanti akan teman-teman temui saat menghadapi seleksi bakat skolastik khususnya di kemampuan numerik seperti itu. Nah, jadi mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Maulidan. Saya dari Divisi Sosial Mata Garuda Britania dan Irlandia, awardee LPDP PK 211. Saat ini sedang menempuh studi di University of Glasgow di UK. Nah, untuk Mas Sugeng sendiri yang hari ini akan menjadi tutor kita, yang akan mengisi materi hari ini, merupakan awardee LPDP PK 210 ya Mas ya, Asah Asih, nama angkatan PK LPDP-nya. Dan Mas Sugeng sendiri saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Magister Matematika Institut Teknologi Bandung. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya izin, ini ada profil singkat dari Mas Sugeng, ada videonya nih teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi itu profil singkat dari Mas Sugeng ya teman-teman. Dan mungkin satu hal juga bahwa Mas Sugeng ini adalah seorang YouTuber juga ya teman-teman. Merupakan seorang education content creator. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau belajar banyak nih terkait dengan matematika dan sebagainya itu teman-teman bisa subscribe di YouTube yang tadi udah kita tampilkan juga YouTube-nya Mas Sugeng.
Nah, mungkin setelah ini akan saya serahkan kepada Mas Sugeng untuk penyampaian materi, contoh soal, dan nanti mungkin sekitar 20 menit terakhir kita bisa masuk ke sesi Q&A. Jika teman-teman peserta di sini ada pertanyaan ataupun mungkin ada soal yang ingin didiskusikan bersama dengan Mas Sugeng, dan nanti 5 menit terakhir izin nanti akan ada penutupan juga dan akan ada penyerahan sertifikat dari kami kepada Mas Sugeng selaku pemateri hari ini. Itu aja pembukaan dari saya, teman-teman, dan Mas Sugeng. Setelah ini saya serahkan kepada Mas Sugeng. Baik, terima kasih Mas Agus. Apakah suara saya clear? Clear, Mas? Jelas. Clear ya? Nggak mantul ya? Enggak, Mas. Oke, oke siap. Bisa ya, gitu. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sekarang setelah menanti pengumuman administrasi ya teman-teman? Dan alhamdulillah saya yakin teman-teman yang di sini adalah yang lolos seleksi administrasi dan lanjut nanti di tes bakat skolastik. Ya, saya doakan teman-teman bisa lolos tes bakat skolastik dan juga nanti bisa sampai ke substansi dan bisa menjadi urdi gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Wow, di sini banyak sekali ya yang ikut belajar gitu. Saya sangat senang ya. Makasih Mas Agus sudah memfasilitasi saya untuk bisa ya kita belajar bareng lah ya gitu. Kaitannya ya tentang tes bakat skolastik khususnya di tes numerik. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Udah siap kayaknya nih. Gak apa-apa mau on cam atau on off cam gak masalah ya teman-teman. Yang penting teman-teman nanti mengikuti. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Nah, oke, ini adalah ucapan selamat datang kepada pejuang LPDP yang akan belajar tes bakat skolastik khususnya kuantitatif ya dengan saya Sugeng Sungkono tadi udah dikenalkan, makasih Mas Agus. Sekilas ya ini juga sebentar saya share. Oh iya, nah ke bawah. Nah ini ya tadi ringkasan profil saya yang tadi ada di video dan ini adalah tentang saya gitu kan. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Sebetulnya di sini saya punya kata-kata dulu nih buat teman-teman ya, teman-teman semua para pejuang LPDP gitu ya. Jangan pernah membunuh mimpimu karena sekeras apapun kamu pukul, sedalam apapun kamu kubur, ia hanya akan pingsan dan bangkit di hari tua kamu nanti dalam bentuk penyesalan. Nah, jadi teman-teman jika punya mimpi jangan pernah dibunuh ya, kejar terus. Gitu. Oke? Ah, akan lebih seru ya kalau saya tidak langsung ke materi gitu ya. Oke, saya akan pretest dulu nih buat teman-teman. Bisa ya ikuti saya di quizzes nih. Nanti teman-teman boleh masuk di quizzes nih. Bentar ya, berarti ini ya. Nah, silakan teman-teman ikuti biar nanti kita harus tahu nih, oh persiapan teman-teman udah sampai mana gitu ya. Oke. Apakah sudah kelihatan ya quizzes saya? Oke. Nah, ini dia. Sip. Saya akan share juga link ininya ya. Bentar. Nah, ini dia. Saya akan share ke chat ya. Silakan teman-teman ikuti ya. Nanti di sini ada 5 soal untuk pemanasan. Oke. Bisa teman-teman? Sambil ikutan? Hmm.
Teman-teman silakan gabung di quizzes di link yang sudah Oke. dikirimkan Mas Sugeng ya di chat. Ya, ini udah ada Nah, oke, beberapa nih Mas. mantap. Oke. Sip, 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 sip. Ayo, saya tunggu ya. Oke. Masih ada yang mau lagi? 20 deh. Satu lagi. Oke, udah ya. Gak apa, mungkin yang lainnya masih belum bisa. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nanti yang tidak ikut gak apa-apa, ikutin aja di Zoom-nya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, 1 menit aja. Kok 20 soal ya? Oh enggak, 20 orang. 5 soal kok. Wow, 2 orang udah langsung jawab ya. Wis, udah jawab semua nih, keren. Belum 1 menit ya, mantap-mantap. Kita cek nih, kita lihat. Wow, mantap. Lanjut ya. Oh, berarti 12 orang jawab benar nih, gak apa-apa ya. Oh, keren, keren. Lanjut, lanjut. Masih ada yang salah, gak apa-apa. Sepertinya polanya lumayan ya. Ah, ini baru satu yang jawab. Oke. Kayaknya susah ya soalnya ya. Sengaja ini. Sengaja teman-teman. Ayo jawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, udah deh. Siapa nih yang jawab benar ya? Kayaknya soalnya kesulitan itu. Kita cek siapa. Wah, 3 orang. Gawat. Nanti kita bahas soal ini. Sengaja saya berikan di sini dulu. Biar tahu nih ngetes. Lanjut ya teman-teman. Kita di nomor 3. Nah, ini harusnya bisa sih. Ayo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang nggak jawab ya?
Oke, kita cek nih siapa yang benar nih. Wow, mantap. Ya, wis. 8 orang jauh benar ya, sisanya merata, gak apa-apa. Ah, dua soal terakhir. Ayo 5 orang lagi nih. Oke, kita lihat apakah terjebak. Kayaknya banyak terjebak sih. Kayaknya ya, dugaan saya. Banyak, ya kan? Banyak yang terjebak. Sip, 9 orang lebih ya. 5 orang yang benar. Nanti ini saya akan kasih tahu ya, karena ini tricky banget. Banyak orang yang belum tahu sebetulnya. Oke, nanti kita belajar. Terakhir. Oke, nah ini adalah soal pembeda dari soal TPA. TBS itu ada soal kayak gini teman-teman ya. Nah mungkin agak kaget ya, tapi ada yang benar juga sih, bagus-bagus. Nah udah selesai, kita cek ya siapakah yang menjadi pemenangnya. Oke, oke, wis. Inisial A nih, gak dilanjutin namanya ya. Oke, gak apa-apa. Nathanael sama Isa ya. Webinaru. Oke, mantap. Nah, berarti dari yang hadir ini baru 31% ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan setelah kita belajar, teman-teman makin bisa mengerjakan soal-soalnya. Oke, selesai ya. Oke, kita akan langsung bahas soal aja deh. Nah, wait. Nah, ini dia. Gimana tadi perasaannya, teman-teman? Kaget gak langsung dites gitu kan? Biasanya kan langsung belajar ya. Anak sosum berusaha keras. Oke, gak apa-apa ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, teman-teman langsung aja ya. Apapun perasaan teman-teman tadi setelah belajar, pokoknya kita akan lanjutkan pembelajaran kali ini. Nah, di sini teman-teman tes bakat skolastik itu kan ada 3 ya. Tes verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Nanti bisa dilihat yang verbal sama pemecahan masalah. Kita fokus di kuantitatif. Di sini memang ada 25 soal nanti ya. Dan terdiri dari 8 deret, 8 aljabar aritmatika, dan 9 kecukupan data.
Nah, kecukupan data itu soal yang tadi yang terakhir. Jadi berbicaranya cukup atau nggak cukup gitu ya. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan keburu ya waktunya ya. Nah, penilaian juga unik teman-teman. Jadi kalau benar itu plus 5, kalau salah itu atau tidak dijawab itu 0. Jadi saya sarankan teman-teman isi aja kalaupun nggak bisa ya. Ya syukur-syukur dapat gitu kan nanti plus 5. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai dikosongin deh karena nggak ada minus. Oke, langsung aja teman-teman di sini pola bilangan ya. Jadi pola bilangan itu sebetulnya jika teman-teman belajar TPA, belajar CPNS gitu kan, ya pola-polanya gitu aja sebetulnya. Jadi ya yang udah belajar berarti tinggal latihan banyak soalnya, kayak gitu. Karena pola bilangan itu kalau nggak latihan ya bingung juga gitu. Dan nggak bisa ngafalin rumus gitu. Nah, di sini saya singkat aja. Jadi pola bilangan itu kan sebetulnya nanti teman-teman langsung menggunakan misalnya ada ini A semua nih, A gitu ya dan seterusnya. Eh, Nah, bisa jadi dia itu kan ya percobaan pertama kita nggak diloncat kan. Nah, entah itu menggunakan tambah gitu kan, tambah semua. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi nanti pola bilangan teman-teman langsung curiga aja ke penjumlahan. Kalau nggak nanti pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, ya kan? Nah, bahkan ada juga pangkat, pangkat gitu. Nah, jadi memang kita harus curiga penjumlahan dulu nih. Ya, dasarnya penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Bisa dilihat dulu secara umum, misalnya angkanya naik semua. Nah, ini penjumlahan gitu kan. Oh, angkanya turun. Nah, ini pengurangan, dikurang. Nah, gitu ya. Jadi curiga dulu dan dicoba dulu. Jangan sampai dipikirin, wah ini gimana ya. Coba dulu tambah, kurang gitu kan. Gitu ya. Terus bisa juga kan si pola itu bentuknya itu misalnya dia ngeloncat kan. Nah, gitu. Dan seterusnya. Kita loncatnya loncat 2 gitu kan. Nah, loncat 2 ke sini gitu. Entah itu ditambah gitu kan. Nah, bisa juga dia loncat 3 dan seterusnya gitu. Nah, itu untuk ininya sih, untuk pengantarnya. Nah, gitu aja sih sebetulnya. Apalagi ya. Nah, paling ada juga kan misalnya bilangan berpangkat gitu kan. Bilangan berpangkat. Berpangkat. Jadi si polanya itu pola khusus ya. Pola khusus dia. Ya kan? Nah, kayak misalnya kita punya dua dia bukan berpangkat ya. 4 ya 9 gitu kan. Nah, 16 ya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung nebak. Nah, 25 ini. Karena dia itu bilangan berpangkat dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, sama 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, pola-pola khusus juga suka ada. Nah, tapi jangan sampai teman-teman berpikir yang pola khusus dulu gitu. Nah, berpikirnya ke sini dulu aja. Nah, loncat 1, loncat 2, sama loncat 3 gitu aja. Oke, itu dulu pengantarnya kita langsung latihan aja ya teman-teman biar banyak yang kita bahas. Oke. Nah, nomor 1 ini tadi ada di kuis nggak ya? Apa nomor 2 yang di kuis? Oh, ini nggak ada di kuis. Silahkan kalau mau dijawab, saya kasih waktu 1 menit. Bisa nggak nih? Ada yang bisa jawab A, B, C-nya gitu. Itu bagus. 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, sama 22. Itu selanjutnya apa sih gitu? Nah, oke. Ada yang bisa jawab? Oke. Nanti sambil jawab aja ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas. Nah, di sini kita kan curiganya memang ya udah ke sini dulu gitu, ditambah. Misalnya tambah 4. Terus di sini dikurang 1. Terus di sini ditambah 6. Nah, dia berpola nggak? Misalnya udah 3 kali nih, dia nggak berpola. Ya udah, salah nih, loncat 1. Nah, maksudnya nggak diloncat, salah gitu kan. Nah, coba kita loncat 1 gitu. Nah, trial and error kan. Misalnya ini tambah 3 ya kan. Walaupun bisa aja dia kali 2 kan. Nah, tapi kita curiga tambah dulu. Ya, ini tambah berapa nih? Tambah 5 kan? Nah, 11-nya tambah lagi berapa nih? Tambah 7 dia. Nah, ternyata ini udah berpola. Jadi si pola yang 3, 5, 7 ini nih, 3, 5, 7 ini, dia itu bilangan ganjil, ya nggak sih?
Nah, berarti dia berpola. Makanya di sini pasti plus berapa? Plus 9. Itu ya. Nah, ternyata percobaan kedua benar nih. Nah, emang gitu. Jadi kita nggak bisa langsung satu percobaan. Ya, syukur-syukur satu percobaan dapat gitu. Nah, berarti di sini 18 tambah 9 ya 27. Selesai deh. Dapat. Yang C kan? Nah, gitu. Aman ya? Pasti kalian jawaban C semua ya. Wis, mantap. Oke, aman ya. Ini masih aman. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyain. Jadi jangan ditunggu gak apa-apa. Nah, ini adalah soal yang tadi di Quizzes ya. Tadi teman-teman banyak yang jawab apa nih? Yang jawab A kah? Nah, gimana polanya? Nah, lagi-lagi ya, dengan kita sering mengerjakan soal, kita langsung udah terbiasa. Wah, ini angkanya naik semua nih gitu kan. Nah, langsung aja kita coba ditambah gitu kan. Nah, teman-teman jangan langsung diloncat dulu ya. Pokoknya kita ya normal aja. Sini dulu gitu kan. Kira-kira diapain nih? Ah, langsung dikali 3 gitu. Nah, kecuali di sini ada hubungannya kali 3 bisa aja sih. Nah, jadi kita curiganya tambah. Tambah dulu aja. Tambah 6 ya. Nah, mana nih? Nah, ini. Tambah 6. Kemudian ini tambah berapa? 9 ke 12. 3 ya. Nah, apakah dia berpola? Kita harus lihat 3 ya. 12 ke 26 adalah 14 ya kan. Nah, mungkin secara kasat mata dia nggak berpola ya kan. 6, 3, 14 gitu. Nah, langsung dihapus ya gitu ya. Nah, tapi kita coba ya, cek lagi. Sampai 4 deh. 26 tambah 3. Nah, gitu. Ini udah kelihatan kan? Jadi ada tambah 3 berulang. Nah, itu dia. Jadi ini tambah 3, ini tambah 3. Nah, kalau saya mikirnya itu kayak batas gitu. Oh, tambah 3 tambah 3. Nanti pasti ada tambah 3 lagi. Ya, berarti ini tambah berapa kira-kira? 29 ke 51 tambah berapa? Tambah 22 ya? Tambah 22. Nah, ini pasti tambah 3 lagi kan? Nah, berarti dugaan kita benar bahwa tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu dia polanya tuh batas kayak gitu. Nah, berarti si ini 6 ke 14 dia berpola lagi nih. Nah, syukur-syukur bisa langsung ini tambah berapa. Ya kalau nggak bisa ya udah kita coba pola atasnya gimana sih. Nah, inilah namanya pola berapa? Pola dua tingkat ya. Jadi di pertama ini ada pola, di yang kedua juga ada pola. Nah, sebenarnya yang bertingkat itu ada yang mudah, ada yang susah. Kalau yang mudah kayak tadi, ini tadi juga bertingkat nih, yang ini tuh. Nah, ini kan tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan? Tetapi itu adalah tambah 2-nya udah di pikiran kita, makanya mudah. Nah, kalau ini, apakah tambahnya di pikiran kita nggak? Mungkin enggak ya. Jadi ini tambah 8 ya. Berarti ini tambah 8. Oh, tambah 8 semua, guys. Ya. Jadilah ini 30. Oke. Nah, berarti ya 54 tambah 30 ya 84. Nah, jadi dapat kan A. Nah, gitu. Masih susah ya kayaknya. Susah nggak nih? Oke, gak apa-apa. Sengaja saya yang nggak mudah-mudah dong. Nah, kayaknya ini bisa deh. Cobain. 1 menit bisa nggak kira-kira? Teman-teman mau on mic juga apa-apa bilang. Misalnya C gitu. Jika dirasa memungkinkan ya. Dapat nggak? 1 menit ya. Bingung ya? Oh, Oh, ada yang jawab A. Ada yang jawab B. Ada yang 21. Wih, mantap nih. Sebagian orang mungkin ada yang bingung ya. Ini 1 ke 1 tambah 0. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 3 tambah 1 gitu ya. Tapi ada hal unik di sini. Nah, betul pola Fibonacci. Ya, betul ya. Ada yang udah ngerti tuh. Itulah maksud saya adalah pola khusus itu. Jadi ini namanya deret Fibonacci ya. Gimana tulisannya?
Fibonacci. C-nya 2 ya. Jadi deret, barisan, deret. Ya, barisan sih. Udah pola deh. Fibonacci itu adalah dia menjumlahkan suku sebelumnya ya. Menjumlahkan suku sebelumnya. Belum. Ya. Ya. Jadi gini. 1 tambah 1 berapa tuh? 2 kan? Nah. Jadi hasil 2 itu adalah suku setelahnya tuh nanti. Begitupun selanjutnya. 2 tambah 1 itu kan 3. Ya. Dan seterusnya. 3 tambah 2 pasti 5. 5 tambah 3 itu 8. 8 tambah 5 itu pasti 13. Berarti 13 ditambah 8 adalah 21. Ya, jawabannya B. Tahu dari mana kita bisa langsung Fibonacci? Ya nggak bisa langsung memang. Minimal percobaan kedua kita langsung ini adalah Fibonacci. Percobaan pertama kan tadi gini dulu. Nah, tapi kalau teman-teman udah sering ngerjain, pasti udah kelihatan. Ini ada 2 nih. Oh, cobain deh 1 tambah 1 2. 2 tambah 3, 2 tambah 1 3. 3 tambah 2 5 gitu. Ya, itu ini ya, ketika kita sering mengerjakan soal. Ya, jadi harapannya teman-teman memang harus sering mengerjakan soal. Ya gitu ya. Oke. Nomor 3 udah clear ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja teman-teman. Saya udah siapin banyak soal, makanya ini kayaknya agak agak ngebut gitu ya. Oke, nomor 4 nih. Sepertinya nomor 4 ini agak ini ya, agak lumayan sih menurut saya. Dan saya kasih waktu berarti buat teman-teman latihan ya. Jadi biar udah tahu. Oke, 1 menit deh. Saya kasih waktu 1 menit kira-kira ya. 8 lebih 8. Berarti sampai 8 lebih 9. Wah, baru 8 lebih 9. 8 lebih 10 deh. Oke. Saya masih tunggu. Eh. Oh, banyak yang jawab ya. Wis, mantap, mantap, mantap. Adakah jawaban lain? Alasannya kenapa? Ada yang bisa nggak utarakan dong? On mic boleh nggak? Khusus soal ini. Boleh. Kak Isa ya? Boleh. On mic. Boleh on Halo mic? Kak, Iya. siap. Ini Kak, kalau saya ngelihatnya dari 9 ke 15. 9 ke Hmm, 15 ini kan dia bedanya 6. Dia 6, habis itu oke. 15 ke 8, 15 ke 23 ini selisihnya 8. Terus dari 23 ke 33 ini selisihnya 10 Kak. Jadi saya melihat polanya ini dia naik-naik 2 Kak. Nah, jadi Oke. untuk dapat dua suku awal, selisih yang di awal ini yang 6 dari 9 ke 15 ini 6 dikurang 2 Kak. Jadi 4 6 ya? dikurang 2 4, terus 9 kurang Oke. 5 tuh 9 kurang 4 hasilnya 5. Setelah itu 4 kurang 2 dapat 2, 5 dikurang 2 hasilnya 3 Kak. Jadi dapatnya di E Kak. Oke, mantap. Makasih Mas Isa ya. Siap, thank you Kakak. Oke, semua nih. Sip, sip. Tapi nih, ada tapinya loh. Gak apa-apa, ini karena kita belajar ya. Ini udah bagus ya penjelasannya. Sengaja saya berikan soal seperti ini loh. Berarti teman-teman masih kejebak gitu. Ini nggak salah sih jawabannya. Tapi khusus soal ini salah itu. Kenapa salah? Coba lihat ya. Kita belum nerusin nih. Ini tambah berapa nih? Kalau tadi kata Mas Isa itu kan tambah 2 ya. Oke lah. Nah, oke ini tambah 12 ya. Betul banget kan tambah 2. Nah, dari sini ke sini ya nih. Nah, ini jebakannya loh. Saya bilang ini jebakan ya. Jebakan. Nah, dari sini ke sini bukan tambah 12, bukan tambah 14 kan? Ini bukan tambah 14. Tetapi tambah berapa? Tambah 3, 13 ya? Iya kan?
Nah, berarti mematahkan tadi yang dibilang bahwa polanya tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ternyata dia tambah 1. Nah, berarti jebakannya di sana. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, ya mudah-mudahan kalau di TBS nggak ada kayak gini lah. Tapi ini buat ini aja sih, buat belajar gitu. Jadi memang harus semua ya kita coba. Tapi biasanya ya cukup sampai sini pun harusnya udah polanya terus-terusnya tambah 2 kan. Nah, ternyata di soal ini enggak gitu kan. Oke, jadi gimana nih yang bener ya? Oke, bagus nih, saya sengaja sih. Pasti jawabannya E semua. Nah, sebetulnya, oke, kita tulis ulang aja ya. 9, 15, 23, 33, 45, 75, sama 90. Nah, karena tadi loncat satu, maksudnya tadi seperti ini nggak ketemu ya, kita coba loncat satu ya. Dari 9 ke 23, kira-kira diapain tuh? Maksudnya kita coba dari mana dulu nih? Bebas sih. Dari 9-nya ke 23 boleh. Ini tambah berapa ya kira-kira? Ini ditambah 14 ya. Nah, kalau dari sini ke sini tambah berapa nih? 23 ke 45. Tambah 22 ya. Tambah 22. Kemudian ini ke sini tambah berapa? Tambah 45 kan? Wait. Oh, ada di sini saya tulis. 9, 15, 23, 33, 45, 58 dulu. 58, 75, baru 90. Nah, berarti dari 45 menuju 75 itu adalah 30 ya. 30. Nah, apakah dia berpola? Ya, kita cek aja. 14 ke 22 diapain tuh? Tambah 8 kan? Nah, tambah 8 semua ternyata. Dan ini udah berpola. Nah, berarti ya kan di sini kan ada kosong nih. Sini juga kosong nih. Nah, berarti yang kosongnya itu adalah dari sini ke sini nih, dari sini ke sini set. Nah, tadi seperti penjelasan tadi, berarti ditambah 8, berarti ini kurang 8-nya kan? Tambah 8. Berapa sih yang ditambah 8 hasilnya 14 kan gitu. Berarti kan 6, ya kan? Nah, berarti berapa yang ditambah 6 hasilnya 9 atau 9 dikurangi 6 itu kan 3. Nah, ini masih aman sih jawabannya 3 depannya kan. Nah, berarti yang di sini berapa nih? Kita coba aja, ya kan? Dari 15 sekarang ini ke sini nggak tahu tambah gimana. Dari sini ke sini tambah berapa? Tambah 18 ya kan? Dari sini ke sini tambah berapa? 18 semua kan? Tambah 25 ya. Tambah 25 ya kan? Wah, ini lumayan sulit ya soalnya. Tambah berapa? Nah, saya curiganya ini tambah 7. Berarti ini juga tambah 7 nih. Berarti 25 tambah 7 adalah 32 ya. 32. Nah, berarti di sini itu adalah berapa sih yang ditambah 7 hasilnya 18 ya kan? Berarti 11. Nah, penambahnya adalah 11. Berarti berapa yang ditambah 11 hasilnya 15? Atau tadi kata Mas ini ya, yang tadi jawab 15 dikurangi 11. Itu jawabannya berapa tuh? 4 ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Oke. Lumayan ya soalnya. Ada yang komen nggak? Oh, ada yang A juga tuh. Tapi pola belakangnya berbeda ya. Iya, tadi udah dijelasin berarti ya. Ya mudah-mudahan nggak ada sih soal kayak gini, tapi ini buat antisipasi kita saja. Nanti yakinkan saja bahwa polanya itu benar-benar tambah 2 naik 2 naik 2 gitu. Oke, aman ya untuk pola. Ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi nih, satu lagi. The last untuk pola, ayo. Barangkali ada yang bisa jawab lagi. Kayaknya ini mah normal ya. Jadi nggak kayak tadi. Saya sengaja biar kita banyak berpikirnya. Oke, 30, 36, 24, 48, tiba-tiba 0 gitu kan. Pasti ada yang bisa. Oke,
Kayaknya sambil jalan ya. Nggak bisa nggak? Tuh lagi berpikir kayaknya. Oke, kayaknya sedang sedang mencari pola gitu kan. Nggak ketemu. Wis, ada yang jawab nih. D 96 katanya. Oh, nice. Ya, kita tandai. Pasti teman-teman langsung ya nggak diloncat dulu kan. Ini oh tambah 6 gitu kan. Oh, ini dikurangi katanya. Nah, dikurangi berapa itu? Kurangi 12 ya. Kurangi 12. Nah, kemudian ditambah lagi berapa nih? Tambah 24. Nah, tiba-tiba 0. Ya udah, pasti dikurangi 48 dong. Nah, apakah dia berpola? Ya kita cek yang atasnya ini kira-kira diapain? Oh, dikali ya kan? Dikali -2 ini. Ya. Apakah -12 menuju 24-nya dikali -2? Ya memang betul. Karena negatif kalau negatif itu kan positif. Ini dikali negatif lagi. Oh, perkaliannya adalah perkalian -2. Berarti otomatis di sini bisa kita coba nih. Nah, dari sini ke sininya kan, set. Berarti dikali -2 berapa tuh? Dikali -2, ya jadi positif 96 kan. Jadi penambahnya adalah 96. Nanti dari mana 96? Ya dari 48 yang dikali dengan -2 gitu ya. Jadi udah jawaban D. Betul ya. Pasti kayak gini ya polanya ya, sama kayak saya ya. Oke, nice ya. Oke, clear untuk pola. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk latihan lagi ya, sering-sering latihan saja untuk pola itu. Dan saya sengaja kasih yang lumayan-lumayan sulit biar teman-teman terbiasa yang sulit-sulitnya ya. Nah, sekarang kaitannya dengan aljabar aritmatika. Maksudnya ya ini kayak hitung-hitung sederhana sih. Cuma banyaknya itu ada yang membandingkan X dan Y gitu. Makanya tadi ada satu soal yang banyak orang itu keliru gitu. Nah, jadi kita clearkan di sini ya. Oke, banyak sekali ya untuk materinya. Saya akan berikan pola-pola khusus atau yang sering muncul. Itu kan kalau seperti A kuadrat min B kuadrat, itu teman-teman harus udah di luar pikiran ya. Ini itu adalah A plus B, A min B. Ya ini nggak tahu kenapa ya matematika itu bentuk kayak gini tuh sering muncul. Bahkan yang mau tes perguruan tinggi juga suka ada gitu. TPA juga ini muncul terus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nemu kuadrat kayak gini pengurangan ya, bukan penjumlahan itu beda lagi. Itu bentuknya A plus B sama A min B dikali tuh. Nah, uniknya di matematika kalau ketemu ini pun bisa balik ke sini. Jadi tergantung kebutuhan. Dan juga yang sering muncul juga kalau ada ini pengkuadratan gini. Ini kan biasanya mungkin teman-teman yang belum terbiasa ya udah A tambah B dikali A tambah B. Terus dikali pelangi gitu ya. Nah gitu. Sebenarnya ini lama kan. Nah kalau kayak ini. Jawabannya benar sih benar tapi bakal lama. Nah akan lebih cepat adalah teman-teman gini. Ikutin aja nih kata-kata saya atau nanti dilihat videonya. Depan dikuadratin ya kan. A kuadrat dong. Kemudian dikali semua nih. Nah dikali semua. Jadilah 2AB ya. 2AB. Dan yang terakhir adalah belakang dikuadratin. Itu B kuadrat. Nah itu untuk aljabar ya. Terus biasanya juga soal-soalnya itu soal-soal cerita gitu kan. Terus teman-teman perhitungan-perhitungan yang kayak pecahan, desimal gitu harus bisa merubah desimal ke pecahan. Nah nanti saya kasih tahu untuk yang trik itunya ya. Bukan trik sih, itu lebih ke nanti ada gambar di sana itu misalnya pecahan ini sama dengan pecahan yang mana gitu. Taruh di sini ya, nanti aja di soalnya. Terus yang konsep pindah ruas ya kan teman-teman jangan sampai keliru gitu ya. Misalnya di sini ada X plus 2 sama dengan 4. Nah, sebetulnya kan kalau konsep pindah ruas itu kan kedua ruas dikurangi atau ditambah ya tergantung ini ya kan lawannya. Nah, tapi karena kita lagi ngerjain soal dan cepat ya udah pindah ruas aja. Ini positif pindah jadi negatif 4 dikurangi 2 gitu kan. Nah, jadilah X sama dengan 2. Kemudian
Pengali misalnya 2X sama dengan 4. Jangan sampai keliru. Jadi X sama dengan 4 dikurangi 2. Jangan. Kalau dia perkalian, ya jadi pembagian gitu ya. Nah ini tuh ya dasar-dasar sih sebetulnya 2. Nah gitu ya. Perhatikan bedanya ini dengan yang ini ya. Kalau perkalian jadi pembagian, kalau penjumlahan jadi pengurangan gitu. Terus juga sering juga yang ada akar-akar gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu ya bahwa akar. Saya ingin tanya deh. Akar ini tuh sama dengan apa sih? Ada yang bisa nggak? Pangkat 2 katanya. Ada lain selain pangkat 2? X pangkat setengah, Pak. Iya, betul ya. Pangkat setengah. Lebih tepatnya adalah pangkat setengah ya. Waduh, kok bisa pangkat setengah gitu? Oke, jangan panik dulu. Sebenarnya ini kan X pangkat 1 ya. Nah, akar itu emang goib ya. Maksudnya di matematika itu banyak yang goib. Salah satunya akar. Di situ ada angka 2 yang nggak kelihatan. Nah, jadilah kalau teman-teman lihat formula di dalam eksponen, jadi kalau misalnya ada akar X pangkat, maksudnya akar pangkat M dari X pangkat N, itu adalah X pangkat N per M. Jadi kalau ikutin gerakan saya, akar itu nanti ini per ini gitu. N per M. Makanya di sini 1/2 gitu. Nah, nanti jangan panik kalau ada misalnya kita rubah X pangkat 7 di sininya 5. Ya udah, ini jadi X pangkat berapa? Oh, pakai plus minus enggak? Nah, itu nanti kita bahas itu yang plus minus ya. Di soalnya aja biar pas. Kalau ini nggak ada plus minus ya. Karena akar itu kan keluarnya mutlak positif. 7/5, betul ya. Jadi 7X pangkat 7/5. Oke? Nah, itu. Saya masukkan di sini karena nanti ada di soalnya gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya untuk materi-materi dasarnya. Nanti lebih jelasnya ada di dalam soal gitu ya. Saya sisipi materinya. Oke, langsung ke nomor 6 ini. Oke, masih ada waktunya. Jika A dikurangi 1/B sama 15, maka nilai dari 4 ditambah AB per 3B ditambah 1. Barangkali ada yang mau jawab juga boleh. Oke, kayaknya bisa langsung ya. Bisa langsung saya jelasin nih. Sebetulnya kita kan mau mencari ini nih, ya kan? Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, teman-teman harus lihat, oh di sini ada unsur AB, ini B doang sih. Nah, AB itu gimana? Orang di sini A dan B-nya pisah. Nah, lagi-lagi teman-teman kalau kita punya A 1/B sama 15. Sebenarnya kan kita itu apa ya? Menghindari pecahan, ya nggak sih? Jadi kalau persamaannya itu nggak ada pecahan tuh enak gitu dilihatnya. Makanya kita hilangkan pecahan. Hilangkan B dengan cara apa? Ya boleh kedua ruas kita kali dengan B ya. Kedua ruas nih dikali B-nya. Jadi teman-teman ngaliin dulu nih A dengan B, per B dikali B, 15 dikali B. Adil, kita perilakunya adalah adil, kiri kali B, kanan juga kali B ya. Yuk satu-satu, berarti di sini dapat AB dikurangi. Nah, per B dikali B. Kalau teman-teman kebayang ini adalah 1. Ya ibaratnya ini coret-coret gitu aja kan. Nah, kalau bingung kan wah 1 dari mana gitu. 15 kali B ya 15 B. Oke. Nah, tadi seperti saya bilang, informasinya adalah AB nih. Berarti gimana caranya dapat AB? Ya, -1 ini pindah. Ya kan? Nah, AB, ya seperti yang tadi saya udah bilang, pindah ruas itu tadinya negatif jadi positif. Nah, jangan sampai keliru. Nah, udah kita punya informasi AB itu 15 tambah 1, 15B tambah 1. Substitusiin aja ke sini ya. Kita curiganya ke sana dulu kan. Berarti kita punya 4 ditambah 15B ditambah 1 dibagi dengan 3B plus 1. Wah, gimana nih? Apakah bisa dicoret-coret gitu kan? Oh, ada yang jawab C itu Anissa. Oke. Nah, gimana nih idenya ya? Kita hitung aja biasa ya. Berarti ini 15B ditambah 5 ya kan? 3B ditambah 1. Nah, teman-teman harusnya sudah berpikir sih. Tapi ya kalau nggak kepikiran, ya nggak apa-apa ya. Karena namanya belajar ya. Nah, 15 sama 5 itu bisa keluar kan?
Ya, 5-nya aja yang keluar. 5, berarti 5 dikali berapa biar dapat 15B. Dikali 3 kan, 3B maksudnya. 5 dikali berapa biar dapat 5. Ya dikali 1. Ya gitu deh. Nah, ini adalah memfaktorkan sih namanya. Dari sini pindah ke sini tuh difaktorin. Keluarin 5. Misalnya bisa aja sih keluarin 3, tapi kalau di sini 3 kan di sini nggak bisa dicoret. Nah, gitu. Jadi ini dicoret cuy. Nah, udah selesai. Dapatlah 5. Betul ya, C? Nah, sampai sini aljabar ini ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau nggak kita lanjut ya. Nah, inilah dia yang tadi muncul di pretest tadi ya, di quizzes. Ada beberapa yang salah juga dan ada yang benar. Mungkin benar terus tapi lama gitu kan. Nah, gimana sih biar cepatnya? Nah, seperti yang tadi saya udah bilang bahwa ada loh pecahan-pecahan yang istimewa ya. Maksud saya adalah ketika teman-teman diberi soal 25%, pasti udah tahu itu adalah seperempat. Maksudnya gini, oh kalau 50% itu setengah, itu pasti udah tahu. Ya minimal 25% seperempat itu pasti udah tahu ya. Tapi kalau udah 0,125 itu berapa gitu, bingung kan? Nah makanya ada pecahan-pecahan istimewa. Kayaknya tabelnya saya akan berikan aja nih. Nah ini buat ini aja, buat nanti mau dihafal boleh, mau ya diapakan bebas deh. Nah ini saya udah berikan misalnya penyebutnya 3. Penyebut itu yang di bawah ya. Kalau penyebutnya 3, misalkan suka ada soal sepertiga atau ada soal 0,33 gitu kan. Nah sebenarnya ada prosesnya kan menjadi sepertiga itu. Tapi ya kalau kita udah tahu itu bagus. Terus kan suka ada soal 0,667, nah itu 2/3. Nah yang sering tuh yang ada di sini sih. Suka ada nih. Nah ini juga ada kan 0,125 itu ternyata 1/8. Sebenarnya ada prosesnya, tapi ya udah kita langsung comot aja kalau kita udah tahu kan. Nah ini teknik ngafalinya gimana, ya itu diserahkan kepada teman-teman ya. Berarti 64 ya kita bisa langsung dikali dengan 25%, tadi udah saya bilang atau teman-teman juga udah tahu ya. Seperempat gitu kan. Nah dari itu kali ya, ingat-ingat dari itu kali. 0,125 itu adalah 1/8. Nah udah deh. Jadi kita tinggal coret-coret ya, karena perkalian semua. Ada yang chat nih, apa nih? Oh, ada yang jawab katanya. Bagus. Nah, gimana cara mencoret-coretnya? Makanya teman-teman hindari mengalihkan langsung sih menurut saya. Coret aja udah. Misalnya gini, 64 mau dicoret dibagi 8 ya. 8 dikali 8 kan 64 ya. Jadi 8 gitu. Ini sesatu. 8 dibagi 4 ya 2 gitu kan. Nah, sistem coret tuh kayak gitu sebetulnya. Ada pertanyaan nggak? Kecepatan kah? Sengaja sih saya ini dicepetin sih. Karena tadi banyak yang bener sih pas kuisnya. Jadi nggak dilamain biar teman-teman banyak yang kita bahas ya. Tapi kalau ada pertanyaan ya tinggal bilang aja ya. Mau di chat, mau di on mic, gak masalah. Nah untuk ini saya kasih waktu 1 menit buat teman-teman mencoba ya. Silahkan dicoba. Berarti sampai 20.30. Oke. Adakah yang udah jawab? Kelihatannya rumit ya. Memang iya rumit. Enggak. Ini mudah kok. 108. Wih, mantep ya. Udah ada yang jawab loh. Keren. Oke, karena udah ada 1 orang jawab, kita langsung bahas deh. Nah, kebanyakan ya. Oke, 118. Wih, keren ada 2 jawaban. Nah, ini yang saya suka ya. Ada 2 jawaban nih. Ya, jadi yang mana nih yang benar? Oke, kita bahas. Jadi gini, banyak, nggak semua ya. Saya bilang nggak semua, banyak yang mengerjakannya itu ya udah langsung aja masukin ya 49 masukin sini. 59 masukin B sini. Oh, udah 49 dikuadratin berapa gitu ya. 59 dikuadratin berapa? Waduh.
repot sih. Dapat jawabannya, dapat. Tapi lama, ya lama. Kita dibatasi waktu. Nah, jadi teman-teman harus berpikir bahwa itu ada triknya gitu kan. Nah, triknya apa? Yang tadi udah saya berikan di atas. Tadi saya udah kasih wanti-wanti, kalau ada kuadrat-kuadrat kayak gini, kemudian dikurangi, ya, itu pasti gitu yang ini nih. Oh, kita ke atas lagi nih. Nah, ini jawabannya, guys. Nah, nanti muncul. Gimana kalau penjumlahan? Beda lagi. Makanya di sini soalnya nggak penjumlahan. Karena soal itu udah didesain. Ya. Oke. Nah, berarti di sini langsung kita coba otak-atik dulu ya, jangan dimasukin. Saya jangan disubstitusiin ya. Berarti kita otak-atik A kuadrat min B kuadrat itu adalah A ditambah B dikali A min B. Kemudian di bawahnya A min B, ya kan? Nah, dikurangi ini juga sama. A ditambah B, kemudian A min B, kemudian dibagi A plus B. Oke, sampai sini aman ya? Nah, makanya hukum pencoretan itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat membantu kita. Tapi ingat, ketika kita mencoret, wajiblah dia itu nggak nol. Ini jangan nol ya, A min B. Sedangkan di sini A min B kan nggak nol. Kalau nol nggak bisa dicoret. Ya tapi saya bisa bilang sih kalau soal-soal ini nggak mungkin nol bawahnya. Pasti yang bisa dicoret gitu. Karena udah lagi-lagi tadi saya bilang udah didesain soalnya. Nah ini juga apalagi ini kan nggak mungkin nol ya coret aja. Ya udah sisanya adalah A tambah B ya kan. Kemudian dikurangi hati-hati ini ya pengurangan A minus B. Nah ini juga ada mungkin yang beberapa yang keliru ya. Bahwa minus itu nggak berpengaruh. Sebenarnya minus itu berpengaruh banget guys kalau ke dalam kurung itu. Misalnya ini ada min A ditambah B dikurangi C gitu. Ini tuh berpengaruh banget. Jadi ini tuh jadi kan kali ke dalam semua kan. Nah, itu jadi plus A, ini jadi min B, ini min kali min jadi plus C gitu ya. Jadi kalau teman-teman kurungnya dihapus, nanti jadi gimana sok? Oh, kurungnya dihapus nih. Ya udah tulis jadi ulang gitu. Kan ini salah ya, sesuatu yang salah. Jadi kalau ada minus itu berpengaruh ke dalam kurung. Berarti ini bisa kita siniin dulu ya. Jadilah di sini A ditambah B dikurangi A ditambah B. Selesai, ya kan? Nah, akhirnya adalah A-nya bisa dicoret ternyata ya. Oke, A-nya coret aja. Sisanya B tambah B. Nah, lo B tambah B itu 59 tambah 59 ya. 59 ditambah 59. Ya, berapa dong? 118 ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Mungkin tadi ngitungnya salah ya. Ternyata A-nya nggak ngaruh ya. Gitu ya ternyata. Dan ini kelihatan lama karena saya lagi ngejelasin. Nanti kalau teman-teman misal ngerjain ulang nih, cepet. Coret-coret-coret langsung jumlahnya. Wah, itu keren banget sih. Oke, 8 clear ya. Kalau ada pertanyaan langsung bilang aja. Nah, ini dia nomor 9. Maksud saya yang tadi. Wow, waktunya sudah ini dekat. Mau dicoba? Saya cepet aja ya, karena tadi udah dijelasin yang akar-akar itu. Kalau mau dicoba boleh sambil nyobain, sambil liatin juga nggak apa-apa. Ini kelihatannya sulit ya, wah ada akar-akar-akar gitu kan. Nah, tapi jangan sampai teman-teman berpikir, wah ini sulit. Nah, nanti beneran sulit. Pertanyaannya adalah Y dibagi X tambah Z. Berarti teman-teman harus dapat Y. Ternyata Y itu udah dapat. Ini 4/3 ya. Nah, apakah perlu kita hitung? Saran saya jangan dulu dihitung. Karena 4/3 itu gede banget. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berapa ya? Lama misalnya. Atau udah dapat 64. Ya bagus sih kalau udah dapat. Tapi jangan dulu ya, misalnya enggak dulu. Nah, yang X nih yang bisa kita sederhanakan. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang, teman-teman recall aja ke yang tadi saya bilang di atas, bahwa akar itu kan pangkat setengah, tapi ada 4-nya ya. Ini anggap aja 2, nggak kelihatan kan? Jadi dia 3/4/2, yang sama dengan 3/2, ya kan? Yaitu 9.
Nah, begitupun Y, udah Y mah aman lah ya. Yaitu ya udah deh, hitung ya itu aja. 64 ya. Z-nya nih. Z itu adalah akar X. Berarti akar X itu adalah akar dari 9. Nah, ditambah dengan akar Y, yaitu 64. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, akar 9 itu 3, akar 64 itu 8 ya. Jadilah Z-nya adalah 11. Nah, udah dapet deh, langsung turunin di sini nih. Ayo, langsung kerjakan aja. Y-nya adalah 64 per, nah baginya saya kasih per aja ya. X tambah Z. X-nya adalah 9, Z-nya adalah 11. Maka 64 per 9 tambah 11 adalah 20. Wah, aku nggak bisa ngitungnya nih pembagian gitu kan. Ya udah kita perkecil deh, bagi berapa? Bagi berapa? Bagi berapa? Ada yang tahu nggak bagi berapa? Bagi berapa, guys? Bagi 4. Wow, bagi 4 ya. Bisa sih. Oke, kenapa nggak bagi? Ya, bagi 2, betul. Kenapa bagi 2? Sebenarnya nggak salah sih. Kenapa bagi 2? Saya sarankan. Ya, ini 32. Karena 10. Pembagian 10 itu enak banget. Jadi ini 3,2. Jadi pembagian 10 itu misalnya ada 1, 2, 3 dibagi 10 ya. Mundur koma aja 1. Ya, jadi 12,3. Mundur 1. Karena nolnya 1. Kalau nolnya 2, misalnya 1, 2, 3 per 100. Mundur 2 komanya, jadi 1,23. Ini mundur mundur itu maksudnya dari sini ke sini gitu ya. Di 2. Gimana kalau 0,3 dan seterusnya dan seterusnya. Makanya lebih enak dibagi 2. Tapi nggak salah kok dibagi 4 juga. Udah ya, jawabannya yang C. Loh, yang C itu ada nolnya. 3,20 gitu ya. Bukan, itu bukan 3,20. 3,20. Jadi di belakang koma, teman-teman bacanya itu angka ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang nih, misalnya 3,12. Jangan bilang 3,12, jangan. Ini tuh 3,12. Nah, nggak ngaruh ya nol di belakang koma. Oke, aman ya. Ada pertanyaan nggak? State clear. Oke, wah ini aman-aman aja nih kayaknya. Kayaknya nunggu soal-soal yang ini ya. Oh, 9, 10. Nah, ini dia. Ini yang pamungkas ya. Oh, ada lagi sih. Wis, masih banyak nih. Belum kecukupan data ya. Oke. Saya kasih jelas yang ini nih. Nah, karena tadi ini ada di pretest, saya sengaja ya. Saya ingin mengetahui nih. Teman-teman ini masih kekecoh nggak? Gitu kan. Nah, tadi saya lihat ya masih banyak yang kekecoh. Walaupun tadi ada yang benar juga. Nah, memang ini secara kasat mata teman-teman udah tahu jawabannya X sama dengan Y. Nah, itu jebakannya. Ini banyak yang jawab ini tadi kan. Nah, di sini kita clearkan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman nanti melihat penjelasannya jadi ngerti gitu kan. Jadi gini sebetulnya, ini ya udah aman ya. Nah, X-nya kan X kuadrat min 16 sama dengan 0. Tadi kan prosesnya pindah kan, X kuadrat sama dengan 16. Nah, maka X-nya itu kan mungkin yang teman-teman kerjakan tadi gini ya. 16 maka X sama dengan 4 gitu ya. Oh, jadi sama dengan. Tadi pasti kerjanya gini ya. Tapi ya, kalau dia bentuknya persamaan gini nih, ya itu nanti muncul di sini plus minus teman-teman ya. Nah, plus minus. Jadi X-nya itu ada 2 sebetulnya. X-nya itu ada plus 4, ya kan? X-nya plus 4 sama X-nya sama dengan min 4. Nah, loh kenapa kayak gitu gitu kan? Nah, gini. Lihat ya teman-teman, lihat ini. Jadi dia itu kan X kuadrat sama dengan 16 kan? Berarti nih saya punya nilai X nih, yang dikuadratin hasilnya 16. Berapa sih nilai X yang dikuadratin 16? Ya udah, tentunya adalah X-nya sama dengan 4. Ya, coba 4 dikuadratin. 16 kan? Nah, gitu kan? Nah, coba X-nya adalah negatif 4. Ya udah, negatif 4 dikuadratin. 16 juga, berarti sama. Berarti X yang memenuhi, X yang dikuadratin hasil 16 itu ada 2. 4 sama min 4. Penjelasannya itu. Jadi plus minus.
Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, waktu SD, waktu SMA gitu kan, saya kok akar 16 jawabannya 4 gitu kan, nggak ada plus minus, berarti salah dong gitu. Enggak, tetap benar. Nah, jadi ya udah kalau akar 16 ya memang 4, nggak ada plus minus. Jadi misalnya akar 25 ya tetap 5. Akar 100 ya tetap 10. Jadi nggak plus minus. Yang plus minus itu bentuknya persamaan. Ya, maksudnya tadi X kuadrat sama dengan 25. Nah, inilah bentuknya plus minus. Karena X nanti sama dengan plus minus akar 25. Yaitu X-nya adalah plus minus 5. Beda kan? Nah, hati-hati nih perbedaannya. Nah, maka dari itu, tadi berapa sih nilai X yang dikuadratin hasilnya 25? Ya, ada 2. Gitu ya. Aman ya sekarang? Nah, kenapa tadi jawabannya adalah D? Ya, karena ada 2 jawaban. X-nya adalah 4 atau X-nya min 4. Ketika X-nya sama dengan 4, maka jawabannya X sama dengan Y. Ya, ketika jawabannya X-nya min 4, maka X kurang dari Y. Gitu ya. Ini ketika X sama dengan 4 ya. Ketika X sama dengan min 4, jawabannya adalah kurang dari. Ada 2 jawaban, ambigu. Ya, nggak jelas. Berarti X tidak dapat ditentukan. X dan Y tidak dapat ditentukan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh? Kayaknya pertanyaannya sama Kak Sugeng semua ya. Sama saya semua tadi di ini. Hmm, ditanyainnya langsung oleh saya ya. Gak apa-apa. Biar cepat aja sih. Udah sih itu ya. Hati-hati nanti ya. Ada soal kayak gini. Ini memang menjebak sih. Tapi sekarang udah clear ya, teman-teman ya. Oke. Nah, begitupun nomor 11. Adakah yang bisa menjawab? Ini saya bilang ini tuh 5 detik sih udah langsung kelihatan sebetulnya. 5 detik tuh langsung kelihatan. Kalau soalnya kayak gini. Oke, kayaknya kita langsung bahas sih. Ada bisa jawab nggak? Yes. Oke. Ya, nanti sambil. Sebetulnya kuncinya itu adalah ya A, K, O, A ya. Ada yang jawab A. Ada lagi yang bukan A. Kita tandai yang aneh. Yang A itu mengambil P-nya berapa? Oh, ada yang jawab E juga ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, gak apa-apa. Itu menarik ya. Kita belajar di sini. Yang jawab A itu adalah ketika dia, ini kan P-nya sembarang nih. P-nya sembarang. Ya udah sembarang aja. Misalnya P-nya 0 gitu kan. Yang paling mudah kan 0 gitu. Karena ya kalau berapapun kali 0 kan 0 ya gitu kan. Enak. Oh, P-nya 0 nih. Berarti X-nya dapatlah min 5 ya kan. Karena ini 0. Habis kan ini. Ini 0. Ya udah jadi Y-nya 4. Nah, ini aja jawabannya adalah X kurang dari Y. Nah, tadi yang jawab yang X lebih dari Y, P-nya berapa? Biar cepat. Berapa, Kak? Kak Isai tadi P-nya berapa, Kak? Maaf Kak, aku isinya bilangan bulat selain 0 Kak. Berapa, Kak? Gak apa-apa, biar ditulis ini. Aku tadi coba pakai 10 Kak. Oke, bagus. Makasih, makasih. Coba P-nya 10 ya. P-nya 10. Berarti di sini X-nya enak sih 10 ya. 10 kuadrat kan 100 ya. 100 kali 3, 300. 300 kurang 5 berapa? 295 ya. Y-nya 10 kuadrat, 100, 200 tambah 4, 204. Nah, dari sini kelihatan X lebih dari Y. Nah. Di sini kok ada 2 jawaban gitu kan. Ini kurang dari, ini lebih dari. Nah, berarti kalau ada 2 jawaban, ya ingat-ingat tipe soal kayak gini tuh, kalau ada 2 jawaban itu ya. Maksudnya tidak dapat ditentukan gitu kan. Tidak dapat TDD ya. TDD tidak dapat ditentukan karena ambigu. Dia bisa kurang dari, dia bisa lebih dari.
Nah, lalu cirinya apa? Kenapa tadi saya bilang ini bisa cepat? Biasanya yang jawabannya ambigu itu nilai P-nya sembarang. Maksudnya ya ini ketika P-nya ya. Maksudnya ini adalah tergantung P kan si jawaban tuh. Nah, kalau si syaratnya adalah sembarang, sembarang itu kan banyak banget ya, kita nggak tahu. Nah, kemungkinan besarnya tapi nggak 100% ya. Nah, kita curiga dulu ke sana sebetulnya. Nah, nanti kita buktikan dengan angka-angka ini. Kecuali P-nya dibatasi nih. Misalnya P-nya antara 0 ya dan 1 misalnya. Ini kan pecahan ya. Nah, nanti bisa disimpulin. Jangan. Ingat-ingat, selagi syaratnya adalah bebas banget, curiga ke gitu aja. Oke, udah aman deh. Oh ini boleh sih ini buat PR ya, karena ini kayaknya perlu ini deh. Ini buat PR gak apa-apa, biar setelah belajar ini teman-teman masih bisa mengerjakan soal gitu ya. Oke, nanti kirim jawabannya ke Mas Agus. Oke, di sini saya akan kasih tahu untuk yang eh, perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Kayaknya itu akan muncul sih. 1, 2. Oh, ini buat latihannya ya, gitu aja. Ya, kecukupan data kan nanti. Oke, Mas Agus, saya masih ada waktu kan? Saya belum bahas kecukupan nih. Gini, kita akan bahas soal ini. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja 24 hari, berapa pasang pakaian yang dibuat? Nah, ini adalah perbandingan. Kita nggak tahu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tapi ada triknya. Kita lihat di sini ya. Berarti di sini ada pakaian. Kalau saya lebih suka gini. Pakaian ya, kita anggap P aja. Kemudian ada waktu ya. Nah, 60, tulis saja 60 pakaian, ya kan? Waktunya 18 hari. Nah, jika penyanyi tersebut selama 24 hari, berapa pakaiannya? Gitu kan? Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa menentukan dia senilai atau berbalik nilai ya dengan cara teman-teman lihat waktunya kan semakin naik nih. Maksud naik itu tadinya 18 menjadi 24 kan naik tuh. Nah, logika teman-teman ketika waktunya makin naik, pakaiannya makin apa? Pakaiannya yang dibuatnya semakin apa? Silakan dijawab. Naik juga gitu. Naik, naik, naik. Nah, naik. Saya tulis gini ya, biar naik semua. Nah, inilah yang dinamakan senilai. Ya, perbandingan senilai. Oke, sampai sini aman ya. Jadi kalau yang satu naik, naik. Yang satu naik itu senilai. Kalau yang satu turun, yang satunya turun lagi, itu juga senilai. Ya. Nah, inilah triknya ya. Saya kasih trik ini. Wow, saya bahas ini di TikTok sih. Kalau teman-teman cek TikTok saya itu bahas tentang, ya itu tentang CPNS sih sebetulnya. Tapi memang soalnya kayak gini. Ada trik-triknya loh. Silakan cek aja Sugeng Sungkono ya di TikTok. Saya lupa tadi nggak promosi ya. Triknya nih, ya. Nah, triknya itu adalah kalau dia senilai, ya, saya tulis dia itu kali silang. Nah, maksudnya gimana sih kali silang? Ya, namanya juga kali silang ya. Ya udah kali silang, kali silang. Yuk, berarti kita ikutin kali silangnya. 24 dikali 60 sama dengan X dikali 18. Selesai. Ini namanya kali silang. Kalau ngitungnya ya tinggal hitung saja. Berarti di sini X ya kan. 24 dikali 60. 18-nya ke bawah jadi bagi kan. Tadi yang tadi saya bilang. Kalau kali dia jadi bagi. Nah, triknya lagi teman-teman jangan sampai dikali semua. Wah itu ribet nih. Bakal banyak waktu yang kita butuhkan. Coret aja 18 dibagi 6 misalnya. 3 kan. 60 bagi 6. Berapa tuh? 10. Nah 24 dibagi 3. 8. 8 dikali 10. 80. Selesai deh. Jadi jawabannya C. Is that clear ya teman-teman ya? Oke, itu senilai. Nanti langsung dipraktekkan ke soal yang teman-teman bahas. Oke, langsung kita bahas nomor ini ya, 14. Kalau mau dicoba silakan sambil jawab juga gak apa-apa ya, karena kayaknya kita dibatasi waktu nih. Oh, saya akan ini aja deh. Nanti teman-teman latihannya setelah ini aja ya.
Pak Ahmad mengendarai mobil ke sekolah selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, maka kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke sekolah tepat waktu itu berapa sih? Nah, mungkin teman-teman berpikirnya ini rumus Jokowi, jarak kecepatan waktu gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya dapat. Tapi ini saya langsung ngeh ke perbandingan karena ada waktu dan ada jarak gitu ya. Kita cek nih. Ada waktu, tulis ada jarak. Waktunya 1 jam. Karena ini berbicara menit-menit ya, kita coba pakai menit ya. Nanti ngaruh nggak ya? Kita coba dulu deh, 60 menit nih. Karena perbandingan jadi nggak ngaruh sebetulnya. 60 menit itu 30 kilometer. Nah, ada yang jawab sih di sini. Oh, ada yang jawab B katanya. Kita cek ya. Nah, lihat teman-teman. Terlambat. Berarti kalau dia terlambat 10 menit, waktunya jadi berapa dong? Jadi 50 ya, yang dia punya waktu 50 menit nih. Ya. Lalu 50 menit ini biar dia tepat waktu jarak. Sorry, kok jarak ya? Kecepatan ya. Kalau jarak kan sama. Oh, ada proses ini ya, proses dirubah dulu. Kira-kira di sini teman-teman jarak, sorry, kecepatannya berapa ya? Kecepatan itu kan, oh ini harus dirubah dulu ya, ke Jokowi, pakai Jokowi ya, ya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 30 kilometer, ya kan? Kilometer nih. Waktunya berapa? Waktunya 1 jam. Ya tetap aja sih 30 ya. 30 kilometer per jam. Nah, sorry, berarti ini bukan jarak ya. Berarti ini kecepatan sekarang. Oke. Nah, berarti tetap 30 ya. Nah, berarti kecepatannya berapa kalau dia waktunya 50 menit? Nah, kita nggak tahu ini adalah senilai atau berbalik nilai. Berarti kita coba teman-teman lihat ya. Yang udah diketahui kan bagian ini nih. Kita cek dia naik apa turun. Oh, dia turun gitu kan. Nah, sekarang pakai logika. Ketika waktunya semakin sedikit nih, kecepatannya harus semakin apa dong? Karena dia mau tepat waktu nih. Kecepatannya harus apa? Harus diapain? Naik gitu kan. Nah, betul. Kecepatannya harus naik nih. Biar tepat waktu kan. Nah, yang satu turun, yang satu naik, itulah yang namanya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke. Nah, berarti kalau dia berbalik nilai, kalau tadi senilai adalah kali silang, kalau berbalik nilai, saya tulisnya kali lurus. Ya, inget-inget nih. Nah, mungkin nanti beda versi ketika ada orang lain yang ngajar ya. Tapi kalau saya gini, dan ini emang udah work 100%. Maksud kali lurus adalah, ya kali aja lurus gitu ya. Saya lebih suka menulis yang X, yang ada X-nya dulu ya. Sebenarnya boleh aja sih teman-teman ini dulu. Oke, kita ikutin aja. 50 dikali X sama dengan 60 dikali 30. Maka nilai X-nya adalah 60 dikali 30 dibagi 50. Lagi-lagi jangan dikali, kita coret-coret dulu. Nolnya coret 1, ya. 5-nya dikali berapa nih? Dibagi berapa? 60 dibagi 5 kan bisa 12 ya? Ya, 12 kali 3 berapa? 36. 36 kilometer per jam. Jadi jawabannya yang C ternyata. Bukan yang B ya. Oke, clear ya? Nah, itulah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mudah-mudahan nanti keluar nih yang perbandingan senilai sama berbalik nilai ya. Nah, ini tugas ya buat PR aja gak apa-apa. Kita praktekin nanti ini senilai atau berbalik nilai. Nah, kita akan bahas kecukupan data ini adalah pamungkas ya. Ini pamungkas kecukupan data. Berbeda dengan tes-tes yang lain ya, yaitu TPA misalnya. Nggak ada kecukupan datanya. Kalau TBS ada. Sebenarnya ini saya berpikir dia adopsi dari soal-soal UTBK. UTBK kan ada kecukupan data dan itu mirip. Makanya saya ambil soal UTBK. Ya, di YouTube saya bahas UTBK gitu. Kalau di TikTok
bahas UTBK dan bahas CPNS ya. Jadi ada irisannya gitu. Oke, nanti teman-teman bisa cek aja TikTok saya, saya ini ya. Sebenarnya tinggal tulis aja Sugeng Sungkono ya, Sugeng Sungkono. Saya juga bahas tuh soal-soalnya. Jadi buat referensi boleh sih. Nah, di kecukupan data ini adalah bukan berbicara tentang benar atau salah. Ingat-ingat. Jadi berbicaranya adalah cukup atau enggak ya. Cukup atau tidak doang. Cukup atau tidak si data yang diberikan kan. Jadi bukan benar atau salah, ingat-ingat. Nah, terus di kecukupan data itu sudah saya lihat ya, cuma ada 2 soal. Nah, ada 2 soal. Ada 2 soal. Ini udah saya riset ya. Soal yang pertama itu menanyakan berapakah. Berapakah. Nah, input dari berapakah dia butuhnya adalah angka. Ya, bisa jadi berapakah, bisa jadi nilai gitu kan. Misal nilai dari X berapa, berapakah X itu. Nah, dia wajib angka. Kalau misalnya masih ada variabel, masih ada X, masih ada Y, masih ada A, itu belum cukup namanya. Ya, gitu ya, ingat-ingat nih. Nah, yang kedua adalah tentang dia itu adalah bertanya apakah. Nah, ini yang sering keliru saya kayaknya, apakah. Jadi pertanyaan apakah, dia itu butuhnya adalah jawaban iya dan jawaban tidak. Jadi kalaupun jawabannya tidak, dia cukup kok menjawab. Jawabannya iya, cukup juga menjawab. Jadi kayak gini, misalnya saya ditanya, apakah saya sudah makan? Ya, atau ya gitu bisa. Apakah saya sudah makan? Ya, saya sudah makan. Ya, itu cukup kan? Ya, kalau tidak juga misalnya saya belum makan gitu atau tidak, saya belum makan. Nah, itu juga kan cukup gitu. Cukup menjawab ya. Jadi nggak mesti jawabannya iya gitu. Kalau pertanyaannya apakah ya, hati-hati. Oke, kita ke soal deh kayaknya. Nah, ini soalnya. Nah, untuk cukup atau enggak cukupnya itu kan dengan informasi matematika kita kan sebetulnya. Nah, oke. Lihat pertanyaannya berapakah nih? Berarti kalau berapakah harus berupa nilai. Kalau masih ada X, masih ada Y, masih ada C, A, B, C, D, variabel lah intinya. Itu belum cukup. Nah, informasinya adalah biasanya ada informasi dasar, informasi pertama, sama informasi bantuan ini. Oke, informasi pertamanya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah C sama dengan 10. Ya kan? Nah, dengan informasi dasar ini, kita itu butuh nilai C. Ya, tentu dengan bantuan nomor 1, A tambah B sama dengan 5. Nah, apakah dengan bantuan A tambah B sama dengan 5 cukup menjawab? Nah, gimana caranya? Ya udah kita otak-atik yang ini nih. Nah, lagi-lagi kita nemu lagi A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu muncul terus berarti ya. Kita otak-atik dulu ya yang informasi dasar ini. Informasi dasar ini kan jadilah A tambah B sama A min B ya kan? Tambah C sama dengan 10. Nah, dengan informasi nomor 1, A tambah B-nya 5. A min B tambah C sama dengan 10. Wah, dari sini udah kelihatan nilai C itu harus tahu dulu A min B-nya. A min B-nya kita nggak dapat dari informasi 1. Berarti dia belum cukup. Paham sampai sini ada pertanyaan nggak? Kenapa dia belum cukup? Nah, karena C itu butuh A tambah A min B-nya nih. Sedangkan dia nggak ada informasinya, baru A tambah B. Ya kan? Masih ada variabel lain, masih ada A, masih ada B. Berarti belum cukup gitu ya. Itu nomor 1 nggak cukup. Lalu gimana? Nah, harusnya saya kasih tahu alurnya ya. Jadi alurnya adalah kita cek nomor 1. Ketika nomor 1 nggak cukup, kita cek nomor 2. Nah, gitu ya. Nomor 2 itu adalah A min B sama dengan 1. Nah, harusnya teman-teman udah ngelihat nih, oh A min B, baru A min B doang nih. Belum cukup juga gitu. Tapi barangkali ada yang masih bingung, ya udah kita tulis ulang ya. Si informasi dasarnya itu kan gini ya. Nah, nanti kalau lagi tes mah kan udah kebayang mungkin ya. Nah, A min B doang nih yang diketahui, yaitu 1 ditambah C sama dengan 10. A plus B-nya nggak diketahui.
Nah, ini juga belum cukup ya. Ini belum cukup. Karena ada A plus B yang belum diketahui. Misalnya misalnya teman-teman bilang, tadi kan udah diketahui A plus B-nya 5K gitu kan. Kenapa nggak dimasukin aja gitu? Nah, lagi-lagi ini kan informasinya masing-masing. Baru satu itu masing-masing. Yang kedua ya masing-masing. Jangan dicampurin sama yang ini. Paham ya? Jadi harus satu-satu dulu. Oh, yang dua juga nggak cukup nih. Nah, baru ada alternatif lain. Namanya itu digabung ya. Oke? Jadi yang ketiga itu digabung. Ketika nomor satu nggak cukup, nomor dua nggak cukup, baru deh digabung. Nah, kalau digabung ya udah gabungin yang tadi. Informasi ini sama informasi ini kita gabung. Berartilah kita harusnya udah ketemu ya jawabannya. Ya A tambah B-nya udah dapet 5 ya. A min B-nya udah dapet 1. Ya ditambah C sama dengan 10. Nah, oke, saya kasih trik juga nih. Ketika untuk mengerjakan soal nilai, teman-teman yakin aja nilainya udah angka. Berapapun angkanya ya. Kita nggak mesti tahu harus harus dapat angkanya berapa gitu. Ya udah ini kan berupa angka nih. Ya ini memang kebetulan angkanya enak. Ya udah deh, ini deh tulis 10 dikurangi 5 ya. Ya udah 5 gitu. Nah, nanti mah misalnya angkanya gede, ya jangan dihitung. Asalkan dia udah pasti angka nih, berapapun angkanya, ya udah cukup. Gitu ya. Ini cukup nih. Karena dia berupa angka atau berupa nilai. Ya udah. Jadi jawabannya apa kalau cukup digabung? Jawabannya C. Nah, ini juga teman-teman harus tahu. Jadi yang A itu adalah pernyataan satu cukup, tapi pernyataan dua nggak cukup. Yang B itu adalah pernyataan satu nggak cukup, tapi pernyataan dua cukup. Yang C itu digabung, yang D itu masing-masing cukup. Jadi yang D itu gini, teman-teman nanti harus tahu juga ya. Jadi yang D itu ketika satu cukup, teman-teman jangan langsung nyimpulin jawabannya A karena satu cukup gitu. Harus cek juga yang B, yang dua, sorry. Nah, ketika yang dua cukup juga, nah barulah jawabannya D gitu. Jadi masing-masing itu cukup maksudnya. Kalau yang D ya, kalau yang C digabung, kalau yang E itu adalah ketika kita udah digabung masih tetap nggak cukup, yaitu jawabannya E gitu. Jangan sampai ketika satu nggak cukup, dua nggak cukup, langsung jawabannya E, nggak, harus digabung dulu. Itu urutannya ya. Aman ya kayaknya. Mungkin penjelasannya sangat-sangat ini ya. Tapi mudah-mudahan dimengerti. Kalaupun tidak nanti ada rekaman ya, silakan diulang. Ataupun nanti ada yang bertanya. Oke, kita lanjut ya. Ini menarik nih. Pertanyaan apakah yang tadi saya udah bilang. Ini akan menjawab yang tadi ya, yang iya dan tidak itu. Nanti latihannya saya akan bahas dulu aja teman-teman. 4 buah data memiliki jangkauan 10. Apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 20? Lagi-lagi pertanyaannya apakah? Berarti butuh jawaban itu iya, tidak gitu. Jawaban iya, dia cukup. Jawaban tidak juga cukup. Hati-hati ya. Jangan sampai harus iya gitu kan. Jangan. Oke, kita cek gimana ini maksudnya. 4 buah data memiliki jangkauan 10. Nah, 4 buah data itu kita anggap aja A, B, C gitu kan. Sampai D sih. 4 buah data nih kita nggak tahu. Kita anggap ini berurut ya. Ber, u, berurut. Maksud berurut itu ya angkanya naik semua misalnya. Ya makin naik makin gede lah ya. Nah, teman-teman harus tahu informasi atau definisi dari jangkauan. Ada yang tahu nggak jangkauan itu apa? Jangkauan. Oh, ada yang nulis tuh. Max min. Wih, mantep. Betul, betul, betul. Maksimum dikurangi minimum. Atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Itulah jangkauan. Berarti di sini nilai terbesar dan terkecilnya kita anggap kan D. Dikurangi A. Selesai. Berarti kita itu sebenarnya nyari D dikurangi A. Jadi D dikurangi A ya adalah 20 gitu. Dia minta apakah benar D min A-nya itu 20 gitu kan. Ya kan gitu ya. Bener nggak sih gitu? Iya atau tidak gitu ya. Nah, informasi nomor 1.
Nilai terkecilnya 5. Nilai terkecil itu kan A. A-nya 5. Nah, apakah dengan informasi A-nya 5 kita dapat gitu kan nilai terbesar dan terkecilnya 20? Kita cek. Ada informasi lain nggak? Apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 20 gitu? D min A 20 gitu. Berarti kalau A-nya 5, D-nya berapa? Oke, boleh kita masukin ya? Oh, sorry. Ini salah ya. Saya kok bilang gitu ya? Jangkauannya 10. Sorry. Wah, ini udah malam ya. Sorry. 10 ya? Pasti ada yang komen. Makanya tadi saya bingung. Oke, sip. Aman ya, D min A-nya 10 dari soal ini kan? Nah, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 20? Berarti di sini pertanyaannya harusnya gini ya. Ini di sini bawah aja. Nah, berarti di sini pertanyaannya itu sebenarnya A ditambah D ya. A ditambah D itu bener nggak 20 gitu kan? Nah, oke. A-nya 5. Dapat nggak D-nya berapa? Ya udah, D dikurangi 5 sama dengan 10. Maka D sama dengan 15. D-nya 15, A-nya 5. Dapat nggak A tambah D 20? Ya dapat ya. A ditambah D yaitu 5 tambah 2, 15 yaitu 20. Nah, pertanyaan apakah A ditambah D 20? Ternyata benar nih A ditambah B 20. Jadi jawabannya kan iya tuh. Iya, jawabannya 20 gitu kan. Berarti cukup nggak? Cukup gitu ya. Cukup menjawab bahwa jawabannya adalah iya gitu. Oke. Tadi gimana kalau satu cukup? Harus cek nomor 2. Nomor 2 itu adalah nilai terbesarnya 20. 12, sorry. Berarti nilai terbesar itu D ya. D-nya 12. Langsung masukin sini lagi ya. D minus A sama dengan 10. Maka D-nya 12 min A sama dengan 10. Maka nilai A-nya berapa? 2 ya. Ketika A-nya 2, berarti A ditambah D berapa? A ditambah D, ayo. Ada yang bisa jawab nih. A ditambah D berapa? A ditambah D berapa, yo? A-nya adalah 2, ya kan? D-nya adalah 12. Jadilah A ditambah D-nya 14. Nah, jebakannya di sini. Apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 20? Apakah A ditambah D 20? Ternyata A ditambah D 14. Berarti kan jawabannya tidak gitu kan. Kalau kalau teman-teman nanya apakah A ditambah D 20? Saya jawab tidak. A ditambah D itu 14. Tapi apakah cukup menjawab? Cukup menjawab gitu. Dia cukup. Ya pakai warna merah ya. Dia cukup gitu. Bahwa jawabannya adalah tidak gitu. Tidak loh, jawabannya bukan 20 tapi 14. Nah, ketika cukup menjawab, ini paham gak nih? Cukup sama cukup nih. Satu cukup, dua cukup. Maka tadi saya bilang D. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kan kalau teman-teman tadi tidak dijelaskan apakah itu bisa tidak nih jawabannya. Nanti teman-teman jawabannya ini nggak cukup, yang 2 ya. Karena jawabannya tidak gitu kan. Padahal cukup itu. Ada pertanyaan nggak? Silakan dong on mic, kayaknya ini seru nih kalau bertanya. Masih nggak ngerti kenapa tidak cukup, Kak. Oke. Kenapa tidak itu cukup? Oh, gini nih. Lebih jelasnya gini ya. Oke, gini aja. Apa misalnya gini. Saya ditanya, nah apakah Sugeng ganteng misalnya gitu ya. Membutuhkan jawaban apa? Masa jawabannya harus iya doang? Iya, Sugeng ganteng. Itu menjawab dong, menjawab pertanyaan saya kan? Kalau jawabannya tidak, Sugeng tidak ganteng. Cukup juga menjawab loh. Iya kan? Bahwa jawabannya tidak. Nah, yang enggak cukup adalah ketika jawaban kamu Sugeng tidak cukup tidak ganteng dan tidak
jawabannya ganteng dan tidak ganteng. Wah, itu. Jawabannya ada 2. Nah, itu nggak cukup baru. Jadi kalau ambigu baru nggak cukup. Nah, gitu ya. Oh, paham ya? Jadi kalau jawabannya ambigu baru nggak cukup. Nah, nanti ada di sini tuh. Ketika misalnya nih, di pernyataan ya, ketika kamu menjawab jawabannya itu ada 2 gitu. Jawabannya itu iya dan tidak. Nah, itulah nggak cukup. Jadi satu pernyataan ada 2 jawaban, itu nggak cukup. Mungkin ada di contoh soal lainnya. Paham nggak sampai sini? Nah, baru paham ya sekarang. Nah, gitu maksudnya. Itu karena belajar ya. Jadi ini jebakan menurut saya, karena kalau nggak belajar, pasti menganggap tidak itu cukup. Nah, oke. Paling ini, Mas Agus, kayaknya ini buat PR ya. Tadi udah di ini sih. Ya. Saya sih bisa aja sih di ini, tapi masih ada waktu nggak? Kira-kira Ah, gimana? mungkin kita bisa tambah lebih 10 menit kali ya Mas ya, biar teman-teman Hmm, nggak kemalaman, Mas Sugeng juga nggak kemalaman. Jadi kita mungkin hmm. boleh 10 menit, habis itu kita tutup. Paling. Oke. Di sini juga saya akan, ini berapakah ya, bukan apakah. Wah, lagi-lagi apakah ya. Ini berapakah ya? Berarti harus berupa nilai. Eh, Nanti ini bisa sih kalian, teman-teman dikerjakan gitu ya. Saya mau ngasih show ini sih sebetulnya. Kalau ada pertanyaan apakah. Nah, ini yang maksudnya biar nggak keliru yang apakah ya. Ini buat PR aja. Apakah X eh, lebih dari 0? 1. X sama dengan 2. Yang kedua, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Ini aja jawabannya. Yang ini buat PR, yang kerucut ini buat PR nih. Yang ini buat PR. Yang sekarang teman-teman jawab adalah yang ini. Apakah X lebih dari 0? Pernyataan 1, X sama dengan 2. Pernyataan 2, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Tentukan apakah dia cukup, mana jawabannya, A, B, C, D, atau E. Silakan. Riko jawab A. Wis, mantap-mantap. Ada yang lain nggak? Yang A. Oke, saya senang nih. Yang lain? Wah, berarti udah ngerti ya. Nah, itu dia. Ya udah, saya anggap teman-teman Reiko sama Nathaniel itu mewakili teman-teman ya. Berarti udah ngerti gitu. Jadi nanti kan mungkin ya ketika saya bilang apakah itu jawabannya iya dan tidak gitu kan. Ya udah Kak, jawabannya cukup semua dong, iya dan tidak. Hati-hati jangan ngasih kesimpulan gitu. Bahwa walaupun iya dan tidak, bisa juga dia tuh nggak cukup loh. Nah, kita lihat ya kenapa nggak cukup ya. Kita lihat nomor 1. Cukup gak nih nomor 1? X-nya sama dengan 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, apakah X lebih dari 0? Iya, gitu. Jawabannya iya nih. Bahwa 2 itu lebih dari 0, gitu kan. Berarti cukup nggak? Cukup dia. Ya kan? Cukup. Nah, ketika 1 cukup, kita harus cek nomor 2. Nomor 2 itu adalah X kuadrat min 25 sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 25. Nah, lagi-lagi kayak tadi ya. Ada kuadrat persamaan. Nah, dia plus minus. X kuadrat sama dengan plus minus 25. Akar-akar. X kuadratnya hilang. Maka dapatlah X sama dengan plus minus 5. Nah, ada 2 jawaban. Kita langsung buktikan nih. Ini ada X sama dengan 5, ada X sama dengan min 5. Nah, ketika X yang sama dengan 5, apakah X lebih dari 0? Jawabannya iya, ya kan? Nah, ketika X-nya min 5, apakah X lebih dari 0? Jawabannya tidak. Nah, inilah yang nggak menjawab. Kenapa dia nggak menjawab? Ya karena dia ambigu.
ketika saya tanya apakah X lebih dari 0, kok ada dua jawabannya? Iya, X lebih dari 0. Tidak, X kurang dari 0. Nah, itu kan nggak cukup kan? Ini kan ambigu. Nah, gitu maksud saya. Ini nggak cukup nih. Nggak cukup. Karena dia ada dua jawaban gitu, ambigu banget. Ya udah, kalau nggak cukup, yang ini cukup. Jawabannya yang A gitu ya. Nah, nomor 2 itu bisa cukup ketika dia sama-sama jawabannya iya. Misal ada dua, tapi jawabannya iya semua gitu. Kompak kan iya, atau jawabannya tidak semua. Nah, itu kan cukup karena nggak ambigu. Paham ya? Jadi keambiguan itulah yang menyebabkan dia itu nggak cukup. Oke. Nah, untuk nomor 18 nanti silakan buat PR. Bahkan ini tuh teman-teman nggak perlu ngitung angkanya berapa. Cukup buktikan dia itu nilai doang. Nggak perlu tahu berapa. Ya, paling gitu Mas Agus sudah selesai nih. Kalau ada tanya jawab satu atau dua bisa lah, atau sudah beres sih kalau aku dibuat PR gitu Siap. aja. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Sugeng. Teman-teman, mungkin kalau ada satu atau dua orang yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin diklarifikasi, atau mungkin teman-teman punya pertanyaan nih setelah mungkin sebelumnya udah sempat latihan soal duluan gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mas Sugeng, boleh banget teman-teman. Boleh langsung raise hand atau langsung open mic ya. ada gak? Adakah teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau kalau nggak ada, ini Mas Sugeng lagi info nih. Ada Instagram sama TikToknya Mas Sugeng. Ya, Bisa ya teman-teman nanti follow kalau ya. nanti bisa ini ya, DM kalau mau tanya-tanya sih. Tinggal bilang aja dari ini ya, dari apa? Dari kelas kita gitu aja. Aduh, Oh, itu Iya. ada silakan ya, instruksi boleh. kolom chat. Oh, ada. Oh iya. Siapa tuh? Oh iya, saya izin bacain ya Mas ya. Ini ada dari Hmm. Mas Nathanael. Untuk rumus bangun ruang, apakah sering keluar dan perlu dihafal Kak untuk TBS LPDP? Kemarin bangun ruang saya dapat kubus gitu ya atau balok. Jadi di ini aja di yang nggak dihafal juga sih. Coba dikerjain, nanti kan ini sendiri. Tadi mirip soalnya itu. Saya nggak bahas aja biar teman-teman nanti ini aja kerjain sendiri. Tapi prinsipnya kayak gitu ya. Maksudnya yang bangun ruang itu nggak masuk ke soal yang aljabar, masuknya ke soal kecukupan data. Jadi silahkan aja dihafalkan rumus. Ada lagi nggak? Iya. Izin Kak, mau nanya boleh? Boleh, boleh. Ya kan tadi di soal itu yang kecepatan yang 1 jam dan terlambat 10 menit, itu kan jadinya pernyataan yang terlambat 10 menitnya 60 dikurang 10 jadinya ya Kak ya. Maksudnya kalau telat berarti waktunya dia tuh berkurang gitu. Iya, betul. Berkurang kan? Ternyata kan 60 Hmm, menit. mhm. Oke, Jadi dia makasih. 50 menit. Ya, ya ini yang ini nomor Baik. 14. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi belajar hari ini, dari kami Mas MGBI ingin memberikan secara simbolis nih sertifikat kepada Mas Sugeng sebagai ucapan terima kasih dari kami Mas udah apa sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk jadi pemateri dan juga membantu teman-teman menti di program mentoring kami untuk bisa belajar bersama gitu ya, khususnya untuk materi kemampuan numerik atau penalaran kuantitatif hari ini. Nah, mungkin saya izin share screen.
Baik, ini sertifikat dari kami, Mas, untuk Mas Sugeng. Mungkin belum terlihat ya, Mas ya? Hmm. Oke, sudah ya. Nah, izin kita foto bareng juga ya sekalian, teman-teman. Mungkin untuk dokumentasi, sekaligus juga untuk penyerahan sertifikatnya. Jadi saya aba-abain sebentar. Oke, izin saya ambil fotonya ya, teman-teman. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. Oke, baik. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Mas Sugeng atas kesediaannya nih Mas, udah meluangkan waktu sampai malam banget nih Siap, untuk siap. bantu teman belajar. Dan terima kasih juga buat teman-teman Menti atas kehadirannya dan meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Semangat buat teman-teman nanti menghadapi SBS. Jangan lupa nanti kami akan informasikan juga terkait dengan sesi belajar bersama selanjutnya untuk kemampuan verbal dan juga pemecahan masalah. Mungkin dari kami sekian untuk sesi belajar bersama kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun sikap. Eh, Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas ya. Terima Terima kasih Mas kasih Sugeng. Mas Kabar ya guys. Sugeng. Ya Kak. sama-sama. Berkabar Selamat nanti. berjuang. Terima kasih banyak, Hmm. Mas. Selamat Makasih, berjuang. Kak. Selamat berjuang. Saya jelek ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Thank you. Thank you Mas.